Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati kepada majelis taklim, pengurus majelis taklim Alimah dan seluruh yang hadir, sahibul bait dan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan persaudaraan di antara kita, kenikmatan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, kenikmatan untuk sama-sama kita meraih kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau dikehendaki kebaikan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan fahamkan pada agamanya. Dan untuk kita faham agamanya, maka nggak mungkin kecuali kita duduk di majelis ilmu. Ya, nggak ada orang mimpi tahu-tahu pintar, nggak ada. Ya, maka ini sudah menjadi upaya kita untuk kita bersemangat di dalam meraih kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan bagi orang-orang yang senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tema kita tentang hutang. Ya. Apa sedang banyak utang? Ya, enggak ya. Ya, alhamdulillah. Para ulama salah satu dalam kitab mereka menyebutkan bahwa hutang itu bisa membuat orang merasa terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Ya. Tapi perkataan ini jangan disalah tafsirkan. Ya. Artinya bukan berarti hutang itu terhina, bukan. Paham ya? Ini dibedakan. Kalau hutang itu secara hukum asal itu adalah mubah, ya. Hukumnya boleh. Hutang itu boleh. Allah sendiri menyebutkan tentang perkara hutang. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan, ya. Berkaitan dengan masalah hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berhutang. Kalau hutang itu sesuatu yang terhina, maka nggak mungkin Rasulullah melakukannya. Maka hukum hutang itu mubah. Tapi kalau orang sudah senang utang, ya, maka bisa menjadikan dirinya itu terhina. Ya. Betul nggak Ibu? Dicari susah, papasan melirit, gitu. Ya tidak? Ya. Tadinya ketika datang ke acara PKK rajin, bahkan duduk paling depan. Tapi ketika utang belum mampu bayar, absen terus, ya tidak? Ya. Karena takut ditagih, malu ketemu bendahara. Nah, maka inilah keadaan yang bisa membuat orang terhina ketika dia berhutang, ya. Maka dalam Islam hutang itu secara hukum asal mubah boleh, tetapi kata para ulama sangat tidak dianjurkan, ya, sangat tidak dianjurkan. Buktinya apa? Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa dan berlindung dari hutang, berdoa untuk berlindung dari hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Ibu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Enggak ya? Ya. Itu doa apa itu ya? Apa? Doa berlindung dari utang. Dan Rasulullah membaca doa ini di tasyahud akhir, Ibu. Setelah berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal, dan setelah kita membaca doa itu selesai,
kan silahkan mau nambahkan dengan doa apapun silahkan ya. Menambah dengan doa apapun silahkan, mau doa ngelunasi utang, mau doa apapun. Nah Rasulullah menambahkan satu doa hingga Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa dengan doa itu, apa namanya, akhir-akhir ini sering berdoa dengan doa itu dalam tasyahud akhir engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maksudnya adalah orang harus kalau janji saya nah itu kenapa? Karena dia membiasakan saya utang itu bukan boleh dan bukan sesuatu yang berhina, tapi orang yang senang utang bisa menyebabkan dia merasa terhina. Karena sebab utang maka bapaknya si Zerubaya memberikan kepada Tuhan ini. Enggak tersenyum berarti generasi dirinya. Kalau yang tersenyum berarti generasi Paul ke atas. Karena tahu betul kan? Cuci kaki atau mandi. Nah, misalnya apakah ini kata betul? Tapi yang jelas jadi kaki. Kemudian karena dia tidak mampu, akhirnya dia kasih itu putri untuk dinikahi kakek-kakek. Boleh nggak kakek-kakek 17 tahun? Boleh. Berapa? Maka itu bahkan berapa banyak kasus gara-gara hutang bunuh diri. Ada di Sidoarjo seorang pengusaha, tadinya pengusaha kaya raya, sangat kaya raya, tapi usahanya sebagai dibangun dengan cara hutang. Dia pesan produk-produk untuk dikaryakan lebih bernilai, bahan mentah kemudian dibuat sesuatu yang lebih bernilai dijual, tapi hutang ke mengoperasi. Tapi ternyata dia jual bayarnya tidak bayar, utangnya di bank, masalah orang nanti macam-macam, dikecam, dicaci maki orang, akhirnya tidak kuat apa dan berdiri. Akhirnya istrinya menjadi janda. Saya pernah ditawari janda tersebut. Artinya bahwa inilah terjadi masalah orang karena terlibat hutang kemudian dia mungkin. Dan mohon kasus yang kami dapatkan sampai ada ibu-ibu menyampaikan, Ustaz, bagaimana kondisi saat ini karena beberapa teman kami itu terlibat hutang pinjol. Apa pinjol? Itu menyebabkan kemudian Ustaz, itu teman kami sendiri, dia cerita sama saya sampai nangis. Gara-gara dia tidak mampu membayar hutang pinjolnya, maka si penagih yang datang ke rumah itu karena melihat perempuan ini cantik, kemudian dia akan mengasih sebagai hutangnya asalkan memulai panggilan. Jadi orang berani menjual diri gara-gara terlibat hutang pinjol. Yang sudah ada kena pinjol. Nah ini tentang masalah hutang. Berapa banyak orang berhutang itu kemudian bermusuhan dengan sesama saudara atau teman. Maka oleh itulah Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal makri wal maghr. Ya Allah, aku berlindung kepada dari perbuatan buruk, maksiat, dan dari utang. Dari utang. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah." Andaikan seseorang itu
mati di medan pertempuran, itu syahid. Tsumma ahya, kemudian hidupkan lagi oleh Allah. Kemudian tsumma qutila, kemudian mati lagi di medan pertempuran. Tsumma ahya, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Tsumma qutila, kemudian wafat lagi 3 kali. Wa alaihi dainun, tapi ma dakhalal jannah, maka terhalang masuk surga. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini utang bukan perkara ringan. Tapi dalam Islam sangat dianjurkan kita itu membantu saudara kita, paham? Yang sedang kesulitan. Kalau nggak mampu memberikan harta kita, paling tidak salah satu cara yang lain adalah ngutangi, paham? Dan ngutangi ini pahalanya seseorang muslim yang mengutangi saudaranya 2 kali, maka Allah akan mencatatnya itu berlimpah 1 kali. Ini berarti bunga yang Allah berikan kepada orang yang mau mengutangi saudara itu adalah berapa persen? 50%. Ada nggak lembaga keuangan konvensional yang ngasih bunga 50%? Nggak ada. Allah memberikan bunga 50%. Saya ngutangin jenengan 5 juta dikembalikan, ngutangi lagi orang lain 5 juta dikembalikan, maka Allah akan catat saya telah berinfak 5 juta rupiah. Apa enggak enak? Enak. Bunga 50%. Belum lagi man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang kalau menolong kesulitan saudaranya, maka Allah akan tolong kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Makanya kalau ada orang sedang punya kesulitan, tolonglah kesulitannya apapun itu, meskipun sekedar saran, paham? Meskipun sekedar saran. Maka mudah-mudahan semakin banyak yang konsultasi, saya membantu kesulitan orang dari sisi saran. Arep ngei duit yo urung akeh duite ya. Maka mudah-mudahan kesulitan saya dihilangkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Nah, maka bantulah. Lihat orang mogok itu jangan dibiarkan, paham? Bantulah enten apa Pak? Mogok Mas, bensinnya ketelasan. Lah kok mboten ditukokke? Duite mboten enten. Oh nggih niki 10.000. 10.000 angsal mboten? Angsal nggih, angsal. 10.000 buat beli bensin, ya. Maka kesulitan dia kita tolong, maka kesulitan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang kesulitan sama kita, Bu, kula badhe konsultasi, kula niku gadah masalah kalih bojo kula, macam-macam gini-gini sama anak saya begini. Pun Bu, rasah cerita kula budak, masalah kula luwih akeh, ya. Kadang-kadang begitu, ya tidak. Masalahku yo akeh, Bu, rasah cerita rasa nambahi beban pikiranku, ya. Wis jenengan urusan piyambak-piyambak mawon. Itu Allah sedang mengutus orang, mengarahkan untuk meminta solusi kepada panjenengan. Tinggal jenengan mau nolong apa enggak, meskipun hanya sekedar saran. Tapi kalau nolong orang dengan sekedar saran saja enggak mau, maka Allah pun juga berat untuk membantu kesulitan kita. Maka pemahaman yang harus kita pahami, oh ini orang sedang punya masalah, saya juga punya masalah, bahkan mungkin lebih berat. Ya Allah, saya akan berikan solusi meskipun dengan saran, meskipun dengan cara yang saya pahami. Mudah-mudahan dengan itu engkau selesaikan dan engkau uraikan masalah dan kesulitan saya. Itu yang terjadi. Maka oleh karena itulah perkara hutang bukan perkara ringan, ini perkara berat. Kalau hutang dengan kerelaan saja ketika dia berhutang itu menjadi sesuatu yang berat, apalagi nyolong, ya tidak? Ya, ya nonton Ibu. Iya. Kalau hutang saja bisa menghalangi dia masuk surga, tertahan terlebih dahulu hingga diselesaikan utangnya, bagaimana lagi dengan mengambil hak orang lain tanpa izin? Itu kata para ulama. Maka kedoliman, kata para ulama, itu ada 3 bentuk, Ibu. Ada 3 bentuk. Apa bentuk yang pertama? Kedoliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, ya. Itu kelompok pertama. Yang kedua, kedoliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 kedoliman.
Kedzaliman yang diampuni, yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kedua, kedzaliman yang diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kedzaliman yang pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu kedzaliman kepada Allah dalam perkara menyekutukan Allah atau berbuat syirik, baik syirik besar maupun kecil. Ketika dia meninggal belum sempat taubat, paham? Tapi kalau belum meninggal dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah pasti akan ampuni, paham ya? Jadi yang dimaksud perkataan Rasulullah SAW ini hadis Rasulullah. Kedzaliman itu ada 3. Ad-dzulmun la yaghfirullah, kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu maksudnya adalah kedzaliman dia, dosa dia, yaitu berupa kesyirikan yang dia meninggal belum sempat taubat. Tapi kalau dia sebelum meninggal atau sebelum nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan ampuni. Tapi yang dimaksud Rasulullah adalah meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Maka hati-hati dengan perbuatan syirik. Salah satu doa yang harusnya kita hafal dan kita panjatkan adalah berlindung dari perbuatan syirik. Karena kadang-kadang, mohon maaf, sudah dalam keadaan sekarat, di atas tempat tidur, kemudian sedang dijenguk oleh banyak orang, apalagi tokoh-tokoh, saudara-saudara. Lalu kemudian ketika itu kita sedang berzikir, lalu dengan zikir kita itu kita mengharap pujian dari manusia supaya kita dikenal orang yang soleh. Sakit saja tetap bisa berzikir. Maka ada perasaan seperti itu sudah jatuh pada kesyirikan yang disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik dalam bentuk apapun, maka Allah pastikan dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah tidak akan ampuni di akhirat. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan dia wajib diadab. Paham? Dia wajib diadab. Kalau syiriknya kecil, maka dia tidak diadab selama-lamanya, tapi diadab sementara. Habis itu kalau dia bisa masuk surga, masuk surga. Tapi kalau syiriknya besar, maka selama-lamanya dia akan berada di dalam neraka jahanam. Nah, maka hendaknya kita sering-sering berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya, Ibu? Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan ya, itu masuk kamar mandi ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau yang aku tahu itu adalah perbuatan syirik, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik lima la a'lam yang aku tidak ketahui. Makanya kita ini kadang-kadang berbuat syirik tapi nggak sadar. Supaya kita dianggap sudah taubat, bacalah doa ini. Paham? Karena doa ini memohon ampun, bertaubat kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Contoh yang tidak diketahui. Kalau masjid ini berdiri, kalau bukan karena dulu saya yang ngurusi, itu nggak akan berdiri masjid ini. Itu sudah perbuatan syirik, Ibu. Paham? Nggak boleh. Semua itu terjadi karena qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita itu hanya menjadi wasilah. Hidup matiku hanya untuk pasopati sejati, ya. Misalkan ya, syirik nggak boleh, ya. Karena hidup mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang kadang-kadang dia nggak tahu. Maka dengan doa ini mudah-mudahan dia telah bertaubat dari perbuatan syirik yang dia itu tidak tahu. Yang kedua, kedzaliman yang diampuni oleh Allah. Kedzaliman dia kepada Allah selain syirik. Paham? Misalkan pernah berzina, pernah meninggalkan sholat, pernah tidak puasa, pernah apalagi mabuk. Ketika dia bertobat kepada Allah, ampuni.
Tapi ketika dia belum dan ketika dia mati belum bertaubat, kalau itu selain syirik, kalau Allah ingin ampuni itu haknya Allah, paham? Fi masyiatillah, kata para ulama, sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan ketika dia hidup, dia senantiasa beramal soleh, tapi satu ketika kumpul dengan kawan-kawannya, kawan-kawan lama, itu kemudian dia disodori minuman. Mas, minum mas. Apa itu mas? Topi miring misalkan, ya. Tahu topi miring ibu? Apa? Oh ya, itu sejenis vodka, ciu, whisky dan sebagainya. Nah, mas mbok sekali-kali minum ngerasa kira-kira tang sidik misalkan ya. Mbok minum ini hangat loh mas, enak. Coba rasain, enggak mabuk, rasain aja. Akhirnya dia penasaran, dia berbuat dosa, dia rasakan. Baru ngerasakan sesendok, tiba-tiba kena serangan jantung, mati ibu ya. Dia belum sempat tobat dari perbuatan dosa minumnya. Nanti di akhirat, kalau Allah ingin ampuni itu haknya Allah, paham? Kalau Allah ingin adab itu juga haknya Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia belum sempat tobat, Allah sudah pastikan dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan ampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Maka hati-hati dengan dosa syirik. Ini dosa kedzaliman yang kedua. Kedzaliman kita kepada Allah tapi selain syirik. Itu Allah bisa ampuni, bisa Allah adab. Yang ketiga yaitu kedzaliman yang tidak dibiarkan, yaitu kedzaliman sesama makhluk, ibu-ibu ya. Kedzaliman sesama makhluk, masuk tempat wisata nggak bayar ya, dolim apa bener ibu? Dolim. Makan di warung ngambil pisang 2, tahu 2, tempe 2, bilangnya cuma 1 ya tidak. Kulo mangan tempe kalih, tahu kalih, bakwan kalih pisang goreng misalkan. Maka dia ingin mengecoh penjual ya tidak. Kata dia, loh saya kan sudah bilang 2, tempe 2, bakwan 2, pisang goreng 2. Salahnya dia menerjemahkan kalih itu dengan, sehingga dihitungnya 1 ya tidak. Paham maksudnya? Ini saya nggak ngajari loh ya, jangan dilakukan ya. Saya dulu diajari teman saya Alia, tapi alhamdulillah nggak saya praktekkan ya. Jadi kalau makan di warung itu ngambilnya 2-2. Nanti ngomongnya saya tempe kali, tahu kali, bakwan kali, es teh, kan? Ya. Maka hitungnya nanti penjualnya tempe 1, bakwan 1, es teh 1 kan gitu. Padahal ngambilnya 2. Ini benar-benar jangan dipraktekkan ibu ya. Saya nggak ngajari loh. Ya, saya berbarok, berlepas diri. Nah, saya cuma beritahu saja sebagai penjual, jenengan harus peka dengan teknik tauriyahnya para pelanggan. Ya. Nah, ini tentang kedzaliman pada orang. Meskipun dia taubat dengan taubatan nasuha, itu nggak selesai, ibu. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kecuali kedzaliman itu sudah meminta kerelaan dari yang didolimi. Itu syaratnya. Nah, sekarang bagaimana orang yang pengen sembuh dari penyakit suka utang ya. Karena begini, memang orang utang itu ada 2 sebab. 1 karena kebutuhan ya, 2 karena gaya hidup ya. Jadi kalau orang bilang hidup itu kalau nggak utang nggak terasa hidup ya, ada nggak begitu ibu? Ada ya. Maka dia merasa bahwa hidup itu harus utang. Nggak utang, nggak hidup, nggak semangat hidupnya. Ya. Semangat untuk ngasih cicilan, ya tidak ya. Nah, maka berhutang hukumnya boleh, tetapi jangan suka berhutang. Bagaimana cara kita untuk sembuh dari penyakit hutang? Ya, atau kita bebas dari utang-utang kita? Pertama, kata para ulama, kita harus memahami betapa beratnya tentang permasalahan hutang di akhirat. Ya atau tidak? Ya.
Tadi saya sebutkan tadi tentang beberapa hadis. Orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, meskipun syahid 3 kali sekalipun, dia tidak akan masuk surga kecuali urusan utangnya diselesaikan dulu di akhirat. Ya. Jadi hutang itu menghalangi orang masuk surga. Bahkan hutang itu membuat seseorang, kata pendapat sebagian ulama, gelisah di alam barzah. Gelisah. Dan mungkin gelisahnya lebih gelisah daripada dia diberitahu bahwa besok jam 9 pagi suaminya ijab kabul. Kira-kira gelisah nggak ibu? Hah? Oh iya, maksudnya nikah lagi. Ya. Gelisah apa betul ibu? Oh enggak. Alhamdulillah, ada yang enggak ibu ya. Ya. Saya enggak gelisah Ustaz, soalnya ranti bojo. Artinya, tapi ada loh ibu, ya. Istri yang berusaha mencarikan istri buat suaminya. Ada nggak begitu? Ada. Jangan termasuk tipe begitu nggak ibu? Ombodan. Ya. Saya mana tadi lupa saya Maya. Tentang memahami betapa beratnya hutang piutang. Kita baca hadis-hadis Rasulullah, pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan hutang membuat orang gelisah di siang hari, di malam hari, dan kadang merasa terhina di siang hari. Kemudian dengan hutang maka urusan-urusan kita jadi masalah. Dengan hutang kita terhalang masuk surga. Dengan hutang kita gelisah di alam barzah karena urusan utang kita. Makanya kalau ada saudara kita meninggal, salah satu yang harus kita perhatikan adalah utang-utangnya. Sampaikan ke teman-temannya. Syukur kalau saudara kita yang meninggal itu punya grup-grup WA, paham? Grup WA teman SMP, kalau balik itu kan mulai SMP ya, SMP, kemudian SMA, kuliah, grup apapun, nah mintalah kerelaan dari mereka semua. Makanya ketika istri saya meninggal, maka grup-grupnya istri saya WA semua. Mohon kalau ada istri saya dulu punya kedoliman, punya kesalahan, punya utang, tolong ditagih atau direlakan. Ya Ustadz, kita relakan semuanya, sudah selesai. Nah itu adalah salah satu kebaikan yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang telah meninggal. Itu salah satunya. Nah maka oleh karena itulah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka sikap yang pertama betul-betul kita memohon kepada Allah. Ya. Kita memahami bahwa hutang itu sesuatu yang sangat berat, supaya kita tidak mudah untuk berhutang. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak berhutang atau senang berhutang. Doanya tadi sudah saya sebutkan ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan maksiat, perbuatan buruk, dan dari utang, ya. Dan dari menjadi orang yang berhutang. Ini yang kedua, sebab semua yang menentukan kita itu bebas dari utang, kita itu punya jiwa untuk tidak senang berhutang, itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati. Kalau diri kita itu senang utang, kalau Allah menjadikan kita jadi orang yang sangat tidak senang hutang, bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa nggak kita merubah hati seseorang? Bisa nggak Ibu? Bisa atau tidak? Nggak bisa Ibu. Karena kita bukan pemberi hidayah, ya atau tidak? Kita itu hanya menjadi wasilah untuk diberikanlah hidayah oleh Allah kepada orang tersebut. Makanya jangan merasa kita itu mampu memberi hidayah. Ustadz, si fulanah itu cantik Ustadz, insya Allah saya akan nikahi dia meskipun masih berondolan misalkan ya, meskipun agak namanya kurang baik, nggak paham, tapi saya suka sama dia, insya Allah Ustadz kalau jadi istri saya akan solehkan dia, saya akan jadikan dia wanita solehah. Sombong perbuatan ini, paham? Karena apa? Karena kita tidak mampu memberikan hidayah pada dia. Berapa banyak orang yang menyesal
ketika dia merasa mampu mensolehkan seseorang setelah dinikahi, ternyata diajari, dikandani, diajak pengajian, ternyata nggak soleh-solehah, ya, maka ini wassalam, ya, maka itulah kesombongan kata para ulama. Maka kita hanya mampu memberikan nasihat, bukan memberikan hidayah. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari utang atau tidak senang dengan utang. Meskipun sekali lagi utang itu hukumnya mubah, boleh, dan itu bukan sesuatu yang terhina. Tetapi kalau sudah membiasakan utang, bisa menyebabkan kita merasa terhina atau dihinakan orang. Ya atau tidak, Ibu? Ya. Nah, itu yang terjadi. Maka inilah tentang kita bagaimana mohon kepada Allah untuk bebas dari hutang. Dan ingat, yakinlah kepada Allah, ya. Karena mohon maaf, ada sebagian orang lupa bahwa dia itu memiliki Allah. Utang saya banyak, saya kena tipu 600 juta. Gaji saya sebulan cuma 3.500.000. Wah, kayaknya saya nggak bisa bayar utang, Ustaz. Dia lupa Allah, dia memiliki Allah. Ini masalah. Makanya kemarin ada ibu-ibu datang kepada saya beberapa hari yang lalu. Dia lapor, Ustadz, saya ini dapat info bahwa di berita bahwa biaya haji naik 105 juta. Nah, saya kan sudah daftar lama dan saya ditetapkan berangkat haji saya 2024, sekitar 7-8 bulan lagi. Lah kok ternyata biaya haji naik, pada duit saya itu cuma 60 juta. 25 juta sudah saya setorkan, sisanya tinggal 35 juta. Perkiraan saya haji itu biayanya di bawah 60 juta. Itu uang, Ustadz, itu uang warisan, Ustadz. Saya itu kerja hanya dapat penghasilan itu hanya cukup untuk makan dan tempat tinggal, bayar listrik dan sebagainya. Saya itu janda, saya nggak ada yang menghidupi saya. Sudah, bagaimana saya bisa bayar haji kalau hajinya 105 juta? Apa yang terjadi? Dia sampaikan, insya Allah besok saya akan ambil duit saya, Ustadz, ya. Karena saya nggak jadi berangkat haji. Nah, saya minta pendapat antum. Enaknya uang 25 juta dan sisa yang saya tabung itu 35 juta, itu enaknya saya sumbangkan untuk Palestina atau untuk umroh, ya. Kira-kira jenengan pilih mana? Umroh. Hah? Ya. Pilih dua-duanya. Pilih dua-duanya. Ya, alhamdulillah, ya. Nah, maka saya sampaikan, Bu, jenengan melupakan sesuatu. Apa Pak Ustadz? Melupakan Allah, ya atau tidak? Kan pertama, apalagi waktu masih 7 bulan. Kan jenengan yang penting yakinlah kepada Allah, kalau jenengan itu meminta Allah akan kabulkan. Kan begitu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah, ya. Ana iddad dhanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka, aku bisa dapat duit 105 juta itu gimana, Ustaz? Enggak mungkin, Ustaz. Jangan lupa bahwa Allah itu bisa mengatur segalanya. Kalau Allah sudah berkehendak kun, jadilah fayakun, maka terjadi. Kan siapa tahu loh, Bu, saya bilang begitu. Ketika jenengan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, meminta supaya Allah memberikan solusi, apa yang terjadi? Datang duda kaya raya melamar jenengan. Ya, loh, siapa tahu loh, Bu, ya kan? Soalnya dia nenek-nenek, ya. Datang duda kaya raya melamar panjenengan. Bu, kok sawang-sawang jenengan kok wajahnya bersinar, cocok jadi istri saya. Minta mahar apa? Diajikan, nah, kan gitu kan?
Akhirnya dibayari haji kan bisa, ya tidak. Kalaupun enggak itu, kula pun tua Ustaz, ngopo sing gelem, sudah ya. Siapa tahu jenengan pas macul di belakang rumah nanam pisang, ada emas 2 kilo di bawah tanah, ya tidak. Ketemu terus dengan angkat, bisa untuk bayar haji plus malah, ya tidak. Kalau perlu nyarter pesawat, ya kan. Nah, itu kan bisa terjadi. Cuman kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu sanggup menyelesaikan urusan-urusan kita. Dan Allah jamin itu sampai dalam surat At-Talaq apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki min haitsu la yahtasib, yang tidak pernah terbesit dalam pikiran kita. Lu bayangkan, Allah saking ini menunjukkan kepada hambanya, jangan lupa kalau kamu berpikir saya randuwe duit, sedulur randuwe, tonggo randuwe misalkan, atau orang-orang teman dekat itu ya randuwe duit, dari mana duit saya? Nggak mungkin, saya nggak dapat dari duit dari mana. Itu pemikiran kita. Tapi Allah bantah dengan itu, min haitsu la yahtasib. Siapa tahu nolong orang tabrakan ya tidak. Kemudian ternyata yang ditolong itu mau meninggal, dia mengatakan, Bu matur nuwun jenengan telah nolong saya, kayaknya saya mau mati. Itu duit sak koper 2 emang bawa pulang buat jenengan. Lah kan bisa jadi Ibu. Loh kan namanya mimpi itu kan tinggi Ibu ya. Taruhlah mimpimu di langit ya. Maka ini tentang kejadian yang kadang-kadang tidak kita pikirkan sebelumnya. Maka berusahalah bahwa mintalah kepada Allah. Betul Ibu. Saya itu ketemu seorang manajer. Dia sampaikan kepada saya, Ustadz, saya dulu utangnya miliaran Ustadz. Saya perempuan, saya usaha saya hancur, saya utang saya miliaran, saya hampir berpikir nggak mungkin saya bisa melunasi utang. Ya, sudah saya pasrah mau diunek-unek ke uang atau apapun saya pasrah. Tetapi saya dapat ilmu dari seorang ustadz. Apa kata beliau? Jangan melupakan Allah. Maka saya berikan satu amalan yang sangat dianjurkan para ulama. Dekatkanlah diri jenengan kepada Allah dan perbanyaklah istighfar. Kan begitu kata Nabi Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Dengan istighfar itu kata Nabi Nuh, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Tidak hanya itu, Allah tabaraka wa ta'ala akan tambah rizki kalian, bahkan tambah anak kalian. Makanya salah satu obat yang paling mujarab dari orang yang belum dikaruniai anak atau mungkin mandul dan sebagainya, obat yang mujarab itu adalah memperbanyak istighfar. Makanya ketika Syekh bin Baz didatangi orang, ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi orang, wahai Syekh, saya sudah menikah 10 tahun lebih, saya belum dikarunia anak, amal apa yang harus saya lakukan? Apa kata mereka semua para ulama? Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Itu beliau nggak mengatakan carilah dokter ahli di Jepang, ya kan enggak ya. Tapi perbanyak istighfar. Itu dulu yang ditempuh. Sunnatullahnya menempuh jalan ikhtiariyah, silakan juga nggak ada masalah. Kita dengan minum rumput teki misalkan, ya siapa tahu loh ya, menyuburkan kandungan misalkan, atau apapun lah. Yang penting ikhtiar. Tapi dari ikhtiar itu kita harus paham bahwa terjadinya solusi itu bukan karena ikhtiar kita, tapi karena Allah yang berkehendak. Allah berikan solusi. Wong kita nggak ikhtiar saja, kalau Allah ngasih solusi terjadi nggak? Terjadi, Ibu. Ataupun kita berikhtiar nggak logis, kalau Allah memberikan solusi terjadi atau tidak? Terjadi. Apa ikhtiar Musa untuk selamat dari Fir'aun? Memukulkan tongkat ke air. Secara logika, mana ada tongkat dipukulkan ke air kemudian pertolongan terjadi? Nggak mungkin, ya tidak. Tapi ternyata apa? Lautan terbelah, sehingga Musa dan pengikutnya Bani Israel bisa lewat di tengah-tengah lautan tersebut. Ini contoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan segalanya. Yang ketiga, apa solusi bebas utang dan sembuh dari kebiasaan utang, ya. Yang pertama tadi apa Ibu?
Ya, memahami bahwa utang itu sesuatu yang sangat berat. Dua, memohon kepada Allah agar disembuhkan dari kebiasaan hutang atau dihindarkan dari kebiasaan berhutang. Yang ketiga, kita memahami bahwa ketika kita berhutang berarti ada masalah. Ya atau tidak? Berarti ada masalah. Bahwa hutang itu ada sesuatu yang bermasalah. Karena kita diperintahkan menghindari hutang, kok berhutang boleh, tapi ada masalah, itu harus kita pahami. Dan kita lihat apa masalah kita. Kenapa kita berhutang? Kalau hutang kita itu karena ada kebutuhan yang tidak memungkinkan kecuali dengan berhutang, okelah, itu wajar. Tapi kalau kita berhutang karena pengen ganti iPhone 16, paham? Sekarang iPhone sudah berapa serinya? Berapa Ibu? Oh, nggak tahu, alhamdulillah ya. Kalau seseorang itu berhutang karena gaya hedonisme, apa hedonisme itu? Pengen tampil, ya atau tidak? Ya. Pengen naik mobil mewah, tapi utang. Pengen punya kamera yang bisa membuat wajah jerawat menjadi mulus, misalkan. Maka dia utang dengan handphone tersebut. Itu namanya gaya hedonis, ya. Maka itu nggak baik. Maka di dalam Islam, salah satu yang dipersyaratkan dalam jual beli, itu hendaknya orang yang melakukan transaksi itu memiliki sifat rasyid. Apa itu rasyid, Ibu? Rasyid itu adalah sifat kemampuan di dalam membelanjakan harta. Pernah di zaman Nabi, ada orang yang memiliki sifat impulsif. Impulsif itu apa ya? Orang tidak bisa menahan diri untuk berbelanja. Pengennya belonjo kan gitu kan. Ibu begitu nggak Ibu? Ya. Dari rumah, kebutuhannya di rumah dilihat. Saya butuh minyak goreng sama garam sama sabun mandi. Ya. Sampai mall, pulangnya bawa botol, piring, sendok, kursi, tempat tidur, macam-macam Ibu. Ini menunjukkan bahwa kita itu mudah tergoda, ya tidak? Mudah tergoda. Maka lihat, mitigasi utang kita itu sebabnya apa? Sebab betul-betul karena kebutuhan atau gaya hidup. Gaya hidup itu begini, anaknya kemampuannya disekolahkan di sekolah, misalkan apa contohnya, sekolah A misalkan ya, yang masuknya 7 juta, itu sudah bagus. Tapi dia paksakan untuk bisa masuk di sekolah B yang biayanya 70 juta, padahal dia nggak mampu, paham? Itu namanya dia berjalan di atas ketidakmampuan. Dan kalau model hidup seperti ini, sulit selamanya dia akan menjadi penghutang, Ibu ya. Kenapa? Karena ini masalah. Jadi kita harus memahami dulu bahwa utang itu adalah sebuah masalah. Dan sebab masalah itu apa? Apakah karena yang betul-betul kebutuhan atau karena gaya hidup? Kalau gaya hidup, kita mohon kepada Allah agar disembuhkan dari gaya hidup kita yang bermasalah. Bangun rumah, utang, beli mobil, utang, beli motor, utang, beli celana, utang, Ibu. Ya. Ada enggak? Ada, ya. Maka itu masalah. Yang keberapa? Keempat, ya. Bagaimana cara kita sembuh dari utang? Hindari hal-hal yang membuat kita berhutang, ya. Hindari hal-hal yang membuat kita berhutang. Kalau kita kan yang paling tahu mengukur diri kita sendiri. Kalau kita masuk dealer, ya tidak, maka kemudian membuat kita berhutang mobil atau motor, lebih baik jangan masuk ke dealer, ya. Masuk saja ke masjid, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ibu. Kalau kita itu masuk mall membuat kita senang dengan belanja, gesek sana gesek sini, sudah nggak usah masuk mall, masuk aja pasar legi, ya, yang tidak bisa gesek, ya. Insya Allah aman Ibu ya.
Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang menawarkan kartu kredit, sudah, hindarkan semua itu, jangan dekati dia. Maka segala pintu yang akan membuat kita berhutang, tutup rapat-rapat, Ibu. Kartu kredit untuk jagan-jagan, Ustadz, saya nggak mau berhutang, tapi hanya untuk jagan-jagan. Nggak usah, Ibu, paham? Apalagi prakteknya riba. Sudah, potong semuanya, selesaikan semua. Ini ada kasus kemarin, Ibu. Saya nggak tahu yang tanya itu hadir di sini atau tidak. Tapi yang jelas saya juga tidak tahu mana yang tanya. Dia menceritakan gini, begini Ustadz, saya itu tiba-tiba datang kartu kredit ke rumah, paham? Atas nama saya. Padahal saya nggak pernah buat. Ini biasa cara marketing lembaga keuangan untuk membuat kita jatuh pada utang. Ya. Dengan cara apa? Misalkan kita menabung di satu tabungan tertentu, kemudian kita dikirimkan kartu kredit meskipun kita tidak mengajukan aplikasi. Bu, ini hanya sebagai fasilitas, jangan pakai ya monggo, jangan nggak pakai ya nggak apa-apa. Ternyata tiba-tiba ada orang telepon, Bu, kok kartunya nggak pernah diaktifkan? Oh enggak, itu coba ini harus diaktifkan dulu, kalau mau memang nggak jadi ya diaktifkan dulu, tolong saya pandu lewat handphone. Hanya diaktifkan lewat handphone. Habis itu ternyata tahu-tahu ada tagihan Shopee 13 juta, Ibu. Ya, bayangkan. Padahal saya nggak pernah pakai, Ustaz. Kok tahu-tahu ada utang? Makanya nggak usah. Kemarin keponakan saya juga sama, tahu-tahu ada kartu kredit masuk ke rumah. Kebetulan yang terima saya. Ya. Loh, kok kartu kredit? Tak panggil, kok besok nggak kartu kredit? Om, kata dia, saya nggak buat. Kemarin itu syaratnya saya untuk mendapatkan bantuan donasi dari lembaga ini, kami sebagai pengurus panitia dari sebuah acara harus buka tabungan semua di situ. Ya paham? Rakitang masukkan 100.000 atau 50.000. Akhirnya buka tabungan, ternyata tahu-tahu muncul kartu kredit. Nah, itulah cara mereka supaya kita berhutang. Ya, supaya kita berhutang. Iklan-iklan yang muncul, bisa dicek handphonenya dapat limit berapa, kan gitu kan ya. Udah nggak usah ditonton, langsung dimatikan. Kalau nanti kita nonton, cobalah hitung bunganya ringan apa berat. Ternyata murah banget kan gitu kan. Lama-lama akan tergiur, ya tidak. Sudah, hal-hal yang akan menunjukkan mengantarkan kita kepada utang, maka hindari ya. Ini tentang bagaimana cara kita menghindari utang. Kemudian yang keberapa? Kelima. Ini yang paling penting ya. Salah satunya, bukan yang paling penting, tapi salah satu yang cukup penting, yaitu kita betul-betul memetakan pengeluaran dan pemasukan kita ya. Pengeluaran dan pemasukan kita. Kalau ini kita tidak pernah buat dalam kehidupan kita, wassalam Ibu. Kita tidak akan terkontrol dalam kehidupan kita. Kita mitigasi atau kita petakan sesungguhnya pendapatan kita dalam satu bulan itu berapa. Misalkan dapat dari ini, dicatat semua. Misalkan, pendapatan saya dalam satu bulan 7 juta. Lalu petakan pengeluaran panjenengan setiap bulan itu berapa. Bayar SPP anak, bayar listrik, beli beras, beli lauknya setiap hari, pengeluaran berapa, dicatat. Kalau ternyata pengeluaran jenengan itu dengan pemasukan kok minus, wassalam Ibu, paham? Artinya ini ada masalah berarti. Atau pengeluaran jenengan itu sedikit lebih sedikit dari artinya lebih rendah sedikit daripada pendapatan, maka jenengan bisa petakan kapan saya bisa belanja lebih dari kebutuhan. Itu dipetakan. Kalau enggak, yang terjadi adalah pengen itu beli, pengen ini beli, lama-lama tahu-tahu nggak bisa bayar SPP anak, ketika wayahnya pergantian tahun harus daftar ulang 3 juta, nggak ada duit, akhirnya utang, ya atau tidak? Ketika dapat pemasukan, dia nggak petakan kewajibannya berapa, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, tahu-tahu lah ini pas duit banyak ya pakai beli untuk ini dulu, akhirnya utang nggak kebayar. Pas ada kebutuhan muncul yang sebetulnya itu sudah bisa diprediksi karena itu bulanan atau tahunan, tahu-tahu kita nggak mampu bayar, akhirnya utang lagi. Itu akan terus terjadi. Kapan? Ketika kita tidak memetakan
kekuatan kita dan kekurangan kita, yaitu pendapatan dan pengeluaran kita. Itu harus ditulis di atas kertas supaya kita tahu berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran kita. Nah, itu cara kita untuk kita terbebas dari utang, ya. Lama kajame Allah, ini tentang cara-cara kita bagaimana membebaskan dari utang. Kalau terlanjur utang, yakinlah bahwa Allah itu sanggup melunasi utang-utang kita. Salah satu doa yang kita panjatkan apa itu, Ibu? Melunasi utang. Allahumma, nggak hafal, alhamdulillah kalau nggak hafal, ya. Berarti jenengan nggak punya utang, ya. Doanya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika. Loh, jenengan hafal berarti punya utang, ya. Amman siwaka, ya. Ya. Ya, maka ini adalah doa melunasi utang. Kata Ali ibn Abi Thalib, utang sebesar apapun kau baca doa ini, yakin Allah akan melunasi. Kita ikhtiar sesuai kemampuan kita, Allah akan selesaikan utang kita. Setuju Ibu? Setuju. Ada pertanyaan dulu? Baik bab topik utang ini atau tidak? Saya itu takut melewati jam. Di depan saya nggak ada jam. Jam berapa sekarang? Setengah 10 lebih 5. Ada yang mau bertanya? Enggak, ya. Tak minum dulu, ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Monggo silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustadz. Tadi dijelaskan bahwa untuk kita terhindar dari hutang itu kita harus bisa memitigasi antara pemasukan dan pengeluaran. Iya. Nah, kalau pemasukan itu jelas ya, karena setiap kita nerima kan ada struknya. Iya. Tapi kalau pengeluaran itu kelihatannya jarang, Ustadz. Iya. Ada yang bilang di dalam rumah tangga itu kalau kita terlalu jelimet ya, toko minyak seret dicatat, toko bakso dicatat, itu katanya disebut sebagai orang yang cetil, bakhil, itu. Iya. Lalu lebih kalau dihubungkan dengan kita sebagai orang Islam, sekecil apapun apa kebutuhan kita, pendapatan kita, itu harus kita syukuri. Karena apa? Kalau kita pandai-pandai bersyukur, maka Allah akan menambah-nambah nikmat kita, gitu ya. Jadi kalau menurut saya, untuk menghindari hutang, segala pengeluarannya apapun, sekecil apapun dicatat. Itu yang saya alami sendiri dalam rumah tangga, itu gak sampai hati, karena takut nanti disebut orang yang tidak mau bersyukur. Itu aja. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang saya maksudkan dicatat pengeluaran itu bukan setiap belanja dicatat, bukan. Paham? Kita memahami, misalkan saya itu biasanya tiap bulan kita memitigasi, Pak. Jadi begini, setiap bulan itu saya biasanya habis listrik 300.000 ditulis. Itu cuma sekali saja. Kemudian saya SPP anak 5 anak, SPP-nya sekian-sekian, tulis semuanya. Saya beli beras habisnya dalam 1 bulan lauk sekian. Semua ditulis kan, Pak. Pengeluaran yang pasti dan itu rutin, itu dicatat semuanya. Ketika dicatat, coba ditotal, Pak. Paham ya? Ketika ditotal, pengeluaran saya 6 juta, penghasilan 6.500.000. Berarti kalau saya itu piknik, saya itu beli barang di luar dari kebutuhan yang biasa, itu jangan melebihi 500, Pak. Karena kalau melebihi itu, nanti menyebabkan kita hal-hal yang pokok, SPP anak nunggak telung sasi, Pak. Nggih, nonton, Pak. Karena
habis buat piknik melebihi 500.000. Kalau kita pengen pengeluaran lebih, catet, wah itu keriting Pak tangannya Pak, ya. Artinya bukan itu maksudnya memitigasi secara global. Janjane pengeluaran kita tiap bulan kan kita pasti tahu Pak, SPP anak 5 berapa, sangune tiap hari sekian, kalikan berapa. Oh berarti saya itu sebetulnya mengeluarkan uang setiap bulan butuhnya 7 juta, pendapatan 4 juta, lo pantas utang terus kan ngoten Pak. Nah maka kita bagaimana berupaya mencari kekurangan ini, memohon kepada Allah agar dicukupkan rezekinya. Demikian yang saya maksudkan. Jadi bukan mencatat setiap pembelian pengeluaran, bukan, tapi mencatat rutinitas kita itu biasanya berapa dalam satu bulan global, ya. Itu untuk pengetahuan saja, bukan habis itu pengeluaran dicatat terus, enggak, bukan. Itu hanya untuk mengetahui janjane kita itu pengeluaran dalam satu bulan itu kebutuhan minimal itu berapa. Kan bisa ketahui Pak, bayar listrik biasanya 70.000 misalkan, SPP anak sekian, sangu anak 5 sekian, istri ke salon sekian misalkan Pak. Ya. Nah semua itu kan dicatat supaya kita tahu sebetulnya kebutuhan kita sekian, kemudian pendapatan kita berarti harus di atas itu supaya tidak utang Pak, ya. Begitu. Kenapa? Tapi jangan melebihi pendapatan, ya. Ya. Maaf Ustaz, ya. Itu memang itu baik ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu kan kita kembalikan kepada Allah ya. Kadang-kadang rezeki kita, penghasilan kita sekian gitu ya. Tapi kok tahu kok Allah itu akan memberi rezeki kepada kita yang tidak disangka-sangka itu aja. Ya. Termasuk yang saya alami sendiri. Saya sekarang kan sudah tua ya, pensiunan lah Ustadz ya. Ya. Itu kalau kita hitung, wah pensiun saya kok segini, itu secara matematika itu enggak cukup, tapi karena kita yakin kepada Allah, Allah akan memberi rezeki di luar gaji itu juga. Terima kasih ya. Ya, tapi itu bukan utang Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya itu bagus, artinya semua orang pasti harus yakin bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, bukan dia. Tapi Allah sendiri meminta kita untuk berikhtiar. Udah Ustadz, namanya anak itu pasti ada rezekinya dari Allah. Tiap tahun gaya anak ini nggak tahu nyambut gaya, kira-kira ya enggak. Berarti kita harus berusaha. Allah sendiri memerintahkan kepada Maryam ketika dia minta untuk makanan, Allah perintahkan apa? Berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Menggoyang pangkal batang pohon kurma. Menggoyang pangkal batang pohon kurma seorang perempuan itu mustahil secara akal, ya atau tidak? Mustahil. Tapi kenapa Allah perintahkan? Allah ingin menunjukkan kepada kita berikhtiarlah, karena Allah yang memerintahkan kita berikhtiar. Loh, surga neraka kita itu sudah ditentukan Pak, betul. Kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, surga atau neraka nantinya itu Allah sudah tahu. Perbuatan kita yang akan kita lakukan Allah sudah tahu. Terus buat apa kita ikhtiar sholat, dongo, haji, umroh? Karena kita menjalankan perintah Allah. Allah kasih kita ilmu supaya kita itu cerdas dalam menata kehidupan kita. Oh, pengeluaran saya sekian, pendapatan sekian. Pengeluaran kita, oh ternyata banyak. Kalau anak saya kuliah ini banyak. Dah saya yakin Allah yang akan memberikan. Tapi kita juga harus ikhtiar, atur. Jangan sampai kita boros melebihi pendapatan kita. Tapi di luar kemampuan kita dari sisi kebutuhan yang nanti akan muncul, itu serahkan semuanya kepada Allah dan yakinlah Allah itu akan memberikan rezeki kepada hambanya. Itu yang saya maksudkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain, ibu-ibu? Mau silakan. Oh yang mana? Oh ya.